Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiruhu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadiratul muhtaramin, para alim, para ulama, Bapak Imam, Bapak pengurus masjid, serta seluruh jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untayan kata puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang sehingga dengan nikmat pada kesempatan malam yang mulia ini di bulan yang agung, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diringankan langkah kaki kita, dimudahkan gerak langkah kita untuk menuju rumah Allah dalam rangka beribadah, dalam rangka menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Tentunya ini merupakan suatu keberuntungan yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Bisa saja mereka sehat, bisa saja mereka sebenarnya mempunyai kelapangan waktu. Hanya saja sayangnya Allah tidak sempatkan, Allah tidak ketuk hatinya untuk bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun pada malam hari ini kita bisa dan mampu hadir di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu jangan merasa bahwa diri kita ini sudah lebih baik dari saudara-saudara kita yang saat ini belum bisa datang ke masjid. Karena apa? Barangkali suatu saat saudara-saudara kita itu mendapatkan taufik dan hidayah, yang sehingga datang ke masjid, datang ke rumah Allah, melaksanakan sholat jamaah dan segala rangkaian ibadah-ibadah di dalam masjid, lalu kemudian dengan usahanya tersebut mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan diri kita, perjalanan hidup kita ke depan kita tidak tahu. Hanya saja apa yang kita ungkapkan ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon agar supaya dilanggengkan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada seorang
manusia pilihan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai manusia yang menyeru kepada manusia yang lain, kepada seluruh manusia, agar supaya berpijak pada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, agar supaya masuk dalam kategori muslim, menjadi seorang muslim, muslim yang sejati, muslim yang taat, muslim yang bertakwa. Sehingga diharapkan dengan keislamannya menjadilah dia selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Berpegang teguh dengan ajaran yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kultum singkat pada malam hari ini, saya akan membacakan sebuah hadis yang mengandung pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Pesan ini mengandung tentang keutamaan sifat dermawan dan kehinaan sifat bakil. Apa isi hadisnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, as-sakhiyyu qaribum minallah, qaribum minar rahmatihi, ba'idum min adabihi. Ali, ketahuilah olehmu sifat dermawan bisa menyebabkan seseorang itu dekat dengan Allah. Artinya apa? Orang tersebut bisa mendapatkan cintanya Allah, dekat dengan rahmat Allah dan jauh dari azabnya. Itu tentang kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang dermawan. Punya harta bukan hanya untuk ditimbun, bukan hanya untuk dibangga-banggakan, akan tetapi dia belanjakan hartanya itu di jalan Allah untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk kehidupan selanjutnya. Lalu selanjutnya, wal bakhilu, adapun sifat bakil, sifat pelit, itu akan menyebabkan pertama, ba'idum minallah, jauh dari Allah. Kalau orang jauh dari Allah, hatinya jauh dari Allah, biasanya hidupnya tidak terkontrol. Tidak terkontrol bagaimana? Dia akan mudah mengikuti bujukan setan. Dia akan mudah mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan setan dan hawa nafsu itu akan mengajak diri seseorang kepada kebatilan.
Lalu selanjutnya ba'idum mir rahmatihi, orang yang bakil itu akan jauh dari rahmatnya Allah, dan qaribum min adzabihi, dekat dengan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis berikutnya Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu, ra'aitu maktuban ala babil jannati, aku melihat sebuah tulisan di atas pintu surga. Jadi pintu surga itu ibaratnya gapuranya, ada tulisan. Apa tulisannya? Anti, engkau wahai surga, muharramatun ala kulli bahilin, diharamkan bagi orang-orang yang bakil, wa'akin, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua, wa nammamin, dan bagi orang yang suka mengadu domba. Jadi melalui kultum singkat pada malam hari ini, saya pribadi mengajak kepada pribadi saya sendiri dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas kedermawanan kita dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang jangan bakil, jangan pelit-pelit, jangan suka menumpuk-numpuk harta, jangan membangga-banggakan harta kekayaan, karena pelit, karena harta yang ada itu akan menyebabkan diri kita kelak bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawabannya, dari mana harta yang engkau dapatkan dan kemana dibelanjakan. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.